Man sarrahu an yastajiballahu lahu indaka syada'id wal qarabi falyukthir minad du'ai fi halatir raha. Siapapun di antara kita yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, maka saat mengalami satu kesusahan, mengalami suatu kesedihan, hendaknya dia jangan pernah memutus doa ketika dalam keadaan bahagia. Ini yang sulit bagi kita. Lek ndonga mbek Gusti Allah, lek pas akeh hutange. Tapi lek wis duwike akeh, meneh mari riyoyonan ngene. Tak delok kok guyune rada ombo-ombo iki. Mari oleh apa ya, angpau. Oleh amplop, seneng. Maka jangan harap engkau ketika sedih dapat dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah ta'ala yaghdab alaih. Dan Allah ini memiliki sifat beda dengan manusia. Manusia itu senantiasa kalau direpoti maka cenderung dia merasa kerepotan. Manusia itu kalau sering kita untuk mengeluh, koncomu iki lewuk sambati tambah suwe tambah sumpek. Duwe konco di piye di iki suwayahe saulan WA mati, kuota entek, ape bunuh diri wae de. Ya. Iki ana sing model-model kaya ngono. Kuotaku bunuh diri. Lah wong kaya ngene, omongan kaya ngene kok di status lho piye engko ngono. Jadi Allah memiliki sifat yang berbeda dengan manusia. Man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, yaghdab alaih, maka Allah akan murka kepada hambanya. Maka senantiasa kita memohon kepada Allah dalam keadaan duka maupun dalam keadaan berbahagia. Man da'a ala man dhalamahu faqad intasara. Dan berhati-hatilah ketika kita berdoa. Jangan sesekali kita berdoa jelek. Man da'a ala man dhalamahu faqad intasara. Kalau ada orang mendoakan celaka kepada saudaranya, maka dia pun akan ikut celaka. Sebab ketika kita berdoa, malaikat mengatakan wa anta dzalika. Kira-kira dongane awak-awak iki mbek dongane malaikat lebih manjur yang mana? Jelas malaikat. Makanya kalau berhati-hati, kita mau berhati-hati, jangan sesekali berdoa yang jelek untuk saudara kita. Ono koncone megelno ati yo tak doakno tabrakan kowe. Lah ono donga sing model kaya ngono iku. Kata malaikat apa? Wa anta dzalika. Dan engkau juga. Oh tak doakno kualat. Malaikat juga mengatakan wa anta dzalika, dan engkau juga mendapatkan itu. Dan sebaik-baiknya doa itu adalah beristighfar kepada Allah. Makanya lek durung rabi lah doakno kancamu lah cepetan rabi. Aku kepengin rabi saya, tak doakno kancaku cepet rabi. Ini politik iki jenenge sing model kaya ngene. Pangeran ojak politik kowe. Nah, tapi alangkah baiknya kita mendoakan yang baik kepada saudara kita. Apapun yang kita doakan akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebab mendoakan jelek kepada saudara kita itu tidak ada manfaatnya. Anda disakiti, Anda dizalimi, lalu Anda mendoakan jelek kepada saudara Anda. Apa manfaatnya? Tidak ada. Makanya tidak ada satupun salaf kita itu kalau marah mengucapkan kalam yang buruk atau ucapan yang buruk. Makanya para salaf itu lek ngamuk ya Allah yahfad ente. Allah yahfad.
Mudah-mudahan Allah menjagamu. Iku lho misuwe kaya ngono bayangno. Misuwe ndonga. Allah yahdik. Semoga engkau mendapatkan hidayah, semoga engkau mendapatkan petunjuk. Ngamu misuwe lho ndonga. Lah apa meneh ndongane? Itu bedanya daripada kita dengan para aslafun shalih. Ndak ada ceritane wong ndonga laknatullah, ndak ono. Mulai saya lahir sampai sekarang belum pernah mendengar guru ngaji sampai saat ini. Terus kok meso durung ngerti aku. Apalagi ketika kami ditarim, gak ono ceritane guru ngaji ku ngelokno wong, gak ono. Senantiasa mengajak untuk memperbaiki diri, mengevaluasi diri daripada mengevaluasi orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma ini as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mendapatkan keselamatan di dunia sampai nanti di akhirat. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah senantiasa memanjatkan doa-doanya yang mengatakan Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikan segala urusan kami berakhir dengan baik. Jadi jangan sesekali kita berharap kepada Allah kalau kita bertemu dengan urusan-urusan yang tidak selesai. Karena urusan yang tidak selesai di dunia ini dibawa sampai ke akhirat. Faliyadzubillah min dzalik. Wa ajirna min jisyid dunya wa adzabil akhirah. Dan hindarkanlah kami dari segala keburukan dunia dan keburukan akhirat. Perlu dipahami, jasad ini pasti mati. Badan ini pasti mati. Pasti tidak ada satupun makhluk hidup yang akan kekal, tidak ada. Semua ciptaan Allah akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan mati, tidak ada yang tidak. Maka yang tidak mati di dalam diri manusia itu apa? Nama. Nama kita tidak bisa mati ya ikhwan. Jasad Anda pasti mati, tapi nama Anda tidak bisa mati. Nama baik atau buruk itu akan dikenang sepanjang masa. Lihat itu yang namanya Nabiullah Adam. Berapa ribu tahun Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah, sampai saat ini nama baiknya, nama harumnya masih berada. Nabiullah Nuh sampai saat ini masih ada. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa masih ada. Begitu juga dengan Qarun, Fir'aun, Namrud, Abu Jahal. Ono abu-abu sing anyar saiki iki. Wis aja banter-banter omonge krungu. Ini Anda mengukir nama Anda di dunia, nama Anda tidak akan pernah mati. Terus kalau sudah mati, kita berbuat jelek, naudzubillah min dzalik. Seseorang berbuat jelek, lalu setelah mati, tidak bisa. Bisa jadi yang merasakan adalah anak cucunya. Anake, putune bakal kena. Apa maneh lek wis wayahe golek bojo. Anda pikirkan mulai sekarang. Nama baik itu akan mengenai anak-anak kita. Kalau kita berbuat jelek, otomatis imbasnya kena anak kita juga. Kok rasakno to, lek sing durung-durung rabi iki. Lek duwe bapak wong genah, bersyukur kalian. Panjenengan anak sinten? Anake Pak niki, Pak Fulan. Oh, Masya Allah, wonten napa Mas? Kula seneng Pak,
kalih putrine panjenengan. Oh, disambut sampean. Lek iso wis gak usah mahar, gak usah lamaran, wis bismillah wis. Wong bapake wong apik. Ayo misal kita punya saudari perempuan, terus sing njaluk putrane Mbah Maimun Zubair Sarang, sing njaluk duriyae Mbah Somadiyah, sing njaluk anake Mbah Hamid Pasuruan. Kira-kira mbok tolak apa gak? Kira-kira akal sehat ae. Lek iso digodak, iki lho nikahi, anakku nikahi. Apa sebab? Berkah daripada nama orang tuanya yang baik. Tapi fal iyadu billah min dalik, apabila memiliki orang tua lalu karakternya, nama citra di dalam masyarakatnya jelek. Anake sinten? Anake Pak Fulan. Oh, sing senengane ndelosor tok pojokane gang. Oh iya, aku tuh ngerti bapakmu mbiyen le kejegur jero got. Nah. Terus wonten apa le? Apa utang? Sepurane le utang lo gak dikei meneh njaluk anake. Ini perlu kita pikirkan. Nasib anak kita ada di tangan kita sekarang ini. Makanya kita yang masih muda-muda ini harus merubah perangai kita yang buruk. Kalau kita punya perangai yang buruk, kasihan anak-anak kita, kasihan anak cucu kita. Misal ada orang kaya, ganteng, tanya, panjenengan sinten? Aku putune Firaun. Gelem. Ya lek wong kedonyan ya dikekno mbahne lek kena model-model kedonyan ya nah iki. Nama baik itu akan dirasakan kepada anak cucu kita. Maknanya apa? Nama kita tidak akan pernah mati. Ukirlah di dunia ini nama yang baik. Dan nanti kita akan menonton film kita sendiri. Kita semua ini akan diberi layar oleh Allah. Delok LCD nek ngarep layar proyektor. Engko awakmu bakal didelok wong sak donya. Kalau seandainya saja di antara kita dipanggil, fulan, sini. Sampeyan diputerno filmmu dina iki. Lek ana sing gak kena, apa gak isin awakmu? Oh, iki mari chatting gak kena iki. Oh, iki mari nyolong. Oh, iki mari bujui. Ini mari nipu. Apa ndak malu kita? Padahal orang yang sejumlah berapa ini? Ndak ada 200 orang ini. Apa nggak malu kita? Malu. Lah nanti di akhirat kita akan ditonton sejumlah jutaan, miliaran, mungkin bilionan orang. Ditonton orang banyak film kita. Lek filmnya apik seneng, Pak. Lek filmnya lek yo wis rasakno dhewe. Makanya mumpung kita masih hidup, kita masih bisa sensor. Sing biyen sing elek-elek iku sensori kabeh. Tip X hapus. Dengan apa? Bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Dan jangan sesekali menceritakan keburukan yang sudah kita lakukan kepada manusia. Salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah apabila kita menceritakan kejelekan kita, keburukan kita yang sudah ditutup oleh Allah. Padang cangkruan. Ya, kowe mbiyen piye? Aku mbiyen gelut. Aku lek gelut oh tak sawati watu.Ake paling mak gelut aku lho ngombe. Entek pirang centak lek kowe. Ono sing ngono to gak? Sakoni wae. Paling ke 10 centak. Aku lho 100 centak men delosor-delosor. Lho. Eleke awak-awak iku wis ditutup be Gusti Allah. Kejelekan kita ini sudah ditutup sama Allah. Jangan kita buka sendiri. Ini yang menyebabkan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Allah sudah menutup aib kita kok. Kekurangan ini sudah ditutup, dosa kita sudah ditutup, tidak ditampakkan oleh Allah. Kok kita buka sendiri ada apa? Kadang-kadang bangga. Ini yang repot orang maksiat tapi bangga. Bangga dengan kejelekannya dia, bangga dengan keburukan yang telah dia lakukan. Faliyadu billah min dzalik.
Rasulullah pun selalu mengatakan, Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni salihan. Ya Allah, berikan aku rezeki yang baik dan pergunakanlah rezeki yang kau berikan, dan berikan aku kekuatan rezeki yang kau berikan untuk disubsidikan, disalurkan di tempat-tempat yang kau ridhoi. Karena banyak di antara kita dapat rezeki tapi tidak digunakan untuk berbuat baik, justru untuk maksiat. Duwe-duwe rezeki 100.000, 50 digawe gendaan, 50 ge tuku pulsa. Pulsane digawe gendaan pisan. Nah, iki ruwet iki model-model kok ngene iki. Berarti rezeki yang Allah beramanahkan kepada kita, tentu rezeki itu membuat semakin jauh. Makanya minta kepada Allah, ojo ndonga sugih. Ya Allah, limpahkanlah rezeki hamba ya Allah. Ya Allah, jadikan hamba orang yang kaya. Dilimpahkan rezeki, dilebarkan rezeki, justru membuat kita jauh dari Allah, apa gunanya? Gak ada manfaatnya. Ad-dunya sa'ah ja'altuhu ta'ah. Dunia ini sekejap. Jangan sesekali kita pertaruhkan kepentingan dunia sehingga mengorbankan kepentingan akhirat. Faliyatubillah min dalik. Begitu juga Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma alhimni rusdi wa a'idbi min syarri nafsi. Ya Allah, berikanlah aku kesadaran dan hindarkanlah aku dari keburukan diriku sendiri. Orang yang paling buruk adalah orang yang tidak sadar diri. Apa yang dimaksud orang yang tidak pernah bisa dinasehati? Makanya jahil itu ada dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit itu jahil bodoh tapi ngerteni lek awake bodoh. Jahil basit, aku iki bodoh. Rumangsa lek awake bodoh, gelem belajar, gelem dinasehati. Tapi lek wis kena jahil murakkab, bodoh cengkal dikandani. Lek dikandani tambah ngandani, lek dinasehati tambah sing nasehati dinasehati dhewe. Ini jahil murakkab iki. Makanya ibarah yang pernah saya sampaikan, ana wong gak motone gak ketok, dikandani ambek sing motone ketok, tapi cengkal. Mas, sampean niki lak mboten saged ningali motomu ora ketok. Iki ana kali, lek sampean lewat kene terus, sampean kok bakal kejegur. Lah wong gak ketok dikandani mbek sing ketok bantah. Ora. Wong aku biasa lewat kene kok. Aku wis bertahun-tahun lewat kene iki gak apa-apa. Yo minal ayam suatu ketika sampai kejegur blung, kejegur got. No, piye kejegur? Ora, aku ora kejegur, aku jarak kok. Aku jajal pe rasane got iki piye ben ngerti aku. Aku ora kejegur aku. Iki jahil murakkab eta. Makanya kita harus menjadi jahil basit, ngerasa oleh awake bodoh. Minta kepada Allah senantiasa diberi kesadaran. Ad-dinun nasihah. Agama itu saling memberikan nasihat. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan dan kepuasan hati. Cuk sampai gak njaluk mbek Gusti Allah hati kita puas. Dikei duit 10.000 alhamdulillah. Dikei 20.000 alhamdulillah. Gak dikei naudzu. Minta kepada Allah puas. Manusia itu tidak ada yang bisa memuaskan dirinya kecuali rasa syukurnya kepada Allah. Mana ada manusia bisa puas di muka bumi ini? Gak ada. Jenengan tingali mawon. Wonten tiyang duwe montor siji apik, kurang. Tuku montor anyar meneh luwih apik. Duwe omah siji ketoke kurang apik, nambah maneh. Duwe bojo siji, aja lek tak terusno iki jero iki. Bojoku ndelok live ya soalnya.
Iki jelas maringine tukaran nang omah iki jelas iki. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jika engkau bersyukur maka akan ditambahkan oleh Allah. Mungkin di bojo siji syukuri engko ditambahi Gusti Allah. Wis jelas mulai perkara lek ngene iki ya. Ugi para rawuh, senantiasa kita panjatkan doa kepada Allah. Karena doa itu yang akan merubah takdir. Tidak ada satupun yang bisa merubah takdir kecuali hanya doa kepada Allah. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Dan kalau kita bercermin minta kepada Allah, ya Allah, Engkau memberikan paras kepada wajahku indah, maka jadikan juga akhlakku, budi pekertiku juga indah. Ojo sorenan mbek powede. Ah ngene gak gelem mbek aku ya rugi. Sorena delok. Tapi tetap kita bersyukur apa yang Allah berikan, bersyukur. Kita dikasih tangan normal. Tangan normal, sikil normal, telinga lengkap, mata lengkap. Ojo sing GDP fotone Tom Cruise. Terus ke berharap gantengmu padha mbek iki, mbek kiamat ora iso kowe. Tapi kalau kita memajang DP wallpapernya itu Habib Umar bin Hafid, wallpapernya guru-guru kita Habib Jamal, delok paling tidak ruhaniyah beliau, haliyah beliau sampai kepada kita bisa merubah indahnya wajah kita. Nyuwun sewu, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ayat yang menjelaskan wajahnya itu ada bekas bekas ketika dia sujud kepada Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wajahnya itu ada bekas sujud. Apa maknanya? Duduk bekas sujud batu ireng. Itu namanya simahum fi wujuhihim min athari karpet. CJ. Yang dimaksud fi wujuhihim min athari sujud, bekas takwanya dia kepada Allah, bekas rasa takutnya dia kepada Allah. Jadi mereka itu menyembunyikan ibadah, menyembunyikan amal baik, sebagaimana cerita Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, putra daripada Imamul Husain yang syahid di Karbala. Beliau itu diriwayatkan dahinya hitam, batuke niku hitam, atharu sujud, bekas sujudnya dia kepada Allah, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Tapi di bawah matanya pun ada aliran hitam. Sayyidina Ali Zainal Abidin putranya Sayyidina Husain, di bawah matanya itu ada aliran hitam, batuke ireng, ngisore motone ireng. Keningnya bekasnya sujud, hitam di bawah mata, ini bekas air mata yang senantiasa mengalir karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek awakmu sing apal apa jempolanmu iki sing apal. Bekas WA iku mau ya. Ngapal jempolan iki sampe merem lho iso. Subhanallah. Makane paling dosa wong manusa zaman saya sing paling sering dihisabku jempolan sok bentuk akhirat ya. Generasi jempolan nih. Mau menang jempolannya obah terus ya. Padahal dihisab nanti kita kedip loh, kedip itu ditakoki mbek Gusti Allah. Meneh kowe ngetik oke sing gak. Oh, hati-hati, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al sarirati khaira min 'ala niyati. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku. Jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku. Mereka itu para salaf kita
lebih menjaga batinnya daripada zahirnya. Beda dengan kita. Kalau kita ini lebih menjaga zahirnya ketimbang batinnya. Lek gak adus isin, lek mambu badek diparfumi, lek potongane murat marit segera ke tukang potong, sing diopeni niki zahire. Tapi melupakan batin, ini yang berbahaya. Jika kita terbuai dengan kepentingan zahir sehingga melupakan batin, berpotensi mati su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Apa sebab? Manusia itu cuman melihat zahir, sedangkan Allah melihat batin. Gak izin sampean. Ana wong lek kene sing gak sarungan, mlebu kene gak sarungan, ya diusir, Pak. Makanya dikatakan yang namanya iman itu adalah telanjang. Iman itu telanjang. Hadis Nabi disebutkan iman itu telanjang. Imanmu iki kabeh adalah udo. Takwa kita kepada Allah itu sebagai baju keimanan. Sedangkan baju itu bisa dihiasi dengan pernak-pernik. Apa pernak-perniknya? Yaitu adalah rasa haya, rasa malu kita kepada Allah. Izin ya Gusti Allah. Senantiasa kita menambahkan ilmu, menambahkan ketakwaan, membawa iman. Jangan lupa tambahkan rasa malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'al 'ala niyati shalihatan, dan jadikan zahirku ini bisa menyesuaikan hatiku. Gak munafik, Pak. Ini banyak orang mengurusi paras wajahnya sehingga melupakan batinnya. Nek no ngarepe wong nunduk-nunduk, nek ngarepe wong kopian, surbanan, nggih jubah bila perlu gawe imamah ini. Tapi begitu nang buri gendaan. Anda munafik. Anda akan dipermalukan nanti di akhirat. Nek ngarepe gurumu guyu, nunduk, tapi nek gurine gurumu mbok rasani. Dan murid sing model kaya ngene iki terus berharap dadi soleh, tambah remek kowe. Makanya salah satu guru itu bisa menjadi qudwah di dalam hati seorang murid apabila muridnya benar-benar memiliki rasa cinta mahabbah kepada gurunya. Sampai-sampai diceritakan ada salah satu kisah, ada seorang guru yang tidak mau disebutkan namanya memiliki 4 murid. Guru ini sudah males, tidak mau dakwah lagi karena melihat rusaknya zaman. Ditanya, punya 4 murid, engkau mau mondok di tempatku ini, mau les privat, takhusus spesial? Ya, gurunya seorang wali, keramat gede. Tanya sama muridnya, kalau kamu nanti menjadi dai, iso dakwah, iso ceramah, harapanmu apa? Kira kepingin jadi apa? Saya kepingin jadi orang yang terkenal dan nanti saya punya pengikut banyak, terus mari ngono aku jadi penguasa. Nangis gurunya. Sing sitoke takone maneh. Terus lek awakmu dadi muridku dadi apa? Aku lek dadi kiai, sok ben aku kepengin di pondok gede, muridé akeh, bojoku 4. Omahe 1 loro 3 tak jejer-jejer. Iki lek ana murid kaya ngene sing ngarani guru gak dawa umur, ya murid-murid sing model-model kaya ngene iki. Yang nomor 3 ditanya, pengen apa? Saya kepengin kaya raya. Akhirnya beliau pun menangis jadi-jadinya. Dan yang keempat ditanya, engkau wahai muridku yang terakhir, engkau pengen jadi apa? Aku hanya ingin mencari ridha Allah dan Rasulnya. Siapakah murid yang keempat itu? Adalah Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Gak kepingin, Pak, belajar ilmu ngaji lalu dia punya pengikut, dia bisa ceramah. Bukan itu tujuannya. Hanya ingin merindukan ridha Allah dan Rasulnya. Makanya pasang niat yang baik. Kita sebagai santri pasang niat yang baik kepada guru-guru, hanya ingin mencari ridha Allah, ingin mencari ridha Nabi Muhammad, hingga ingin kita dekat
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Was'aluka rizqan thayyibah, dan menjadikan rezeki yang baik. Was'aluka amala mutaqabbala. Minta kepada Allah apa yang kita lakukan diterima oleh Allah. Jangan sesekali kita menggunakan ilmu majelis hanya untuk popularitas sehingga menyampaikan batin. Ini yang paling penting, Pak. Bagaimana batin kita, bagaimana hati kita, sudah sesuai dengan ucapan kita atau tidak? Kalau tidak, engkau akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, memberikan manfaat kepada majelis kita, sehingga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Di zaman ini zaman orang yang banyak mencari ridho manusia, banyak orang yang mencari ridho hanya sifatnya duniawi. Tapi kita yang hadir di tempat ini, insya Allah tujuan kita hanya untuk menggapai ridho Nabi Muhammad SAW.